الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه وهو أحكم قائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat, saudara sekalian, tertua ulama tongga serta berkah. Sebagaimana kita mengetahui bersama, sekarang kita berada di hari yang sangat istimewa. Ini adalah merupakan hari-hari yang agung di sisi Allah dan Pencipta langit dan bumi. Ini adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemudian memperbanyak amalan di dalamnya. Bahkan ini adalah merupakan di antara hari nanti pada tanggal 9 Zulhijjah atau yang kita kenal dengan 9 Arafah, Yaum Arafah, di mana hari tersebut banyak manusia diselamatkan oleh Allah dari api nerakanya. Maka semoga kita yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kita yang mendengarkan khutbah yang singkat yang berbahagia ini bisa kemudian memaksimalkan ibadah pada hari-hari tersebut, di mana hari ini dilibatkan dalam semua pahala yang kita lakukan. Bahkan saking agungnya hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Allah katakan tentang Al-Fajr, demi waktu fajar dan 10 malam, yang kata para ulama 10 malam tersebut yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa layalin 'ashr, 10 malam. Yang ditafsirkan oleh sebagian para ulama, mengapa Allah mengatakan 10 malam padahal yang dimaksudkan adalah 10 hari, karena orang Arab apabila berbicara 1 hari 1 malam, mereka hanya mengatakan semalaman. Berbeda halnya seperti kita di Indonesia. Di Indonesia kalau kita mengatakan saya mengerjakan pekerjaan seperti hari semalam, maka kita menyebutkan sehari semalam menunjukkan 24 jam. Adapun orang Arab apabila mereka mengatakan sehari semalam saya mengerjakan pekerjaan itu, maka mereka cukup mengatakan semalaman
saya melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga Allah mengatakan, walayalin ashar, 10 malam tersebut yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan Nabi SAW, saking hebatnya hari-hari tersebut, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Nabi SAW menyebutkan ada di antaranya 3 hadis yang mengatakan nabi ayat. Ada 3 hadis yang bentuknya serupa semisal diawali dengan nabi ayat. Tidak ada hadis yang menunjukkan keistimewaan hari ini, yang menunjukkan keharusan hari-hari ini yang seorang hamba apabila melewatkannya untuk tidak memperbanyak ibadah, maka sungguh hamba tersebut berada di dalam kerugian yang sangat besar. Yang terakhir Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin a'amu salihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih untuk manusia yang paling dicintai oleh Allah mereka berbuat kebaikan kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ketika para sahabat mendengarkan hadis ini, maka kemudian mereka bertanya, "Qul jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah tidak bisa menyambangi amalannya orang yang berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Wala jihadu fi sabilillah." Bahkan orang yang berjihad di jalan Allah, mati di jalan Allah, berbunuh di jalan Allah, berdarah di jalan Allah, tidak bisa menyamai pahalanya orang yang berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Nabi SAW mengingatkan, "Illa wajulun," kecuali ada seseorang kharaja bi nafsi wa mal falam yajid min dzalika bi syai'. Dia keluar berjihad di jalan Allah dengan membawa jiwanya dan hartanya. Dia berjihad dengan dua perkara. Nyawanya dia terbunuh di medan jihad, dan kemudian dia membawa semua hartanya yang dia miliki dan tidak kembali sedikit pun harta dan jiwanya, maka baru bisa menyamai orang yang beribadah di bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka orang yang bertakbir mengucapkan Allahu Akbar di hari-hari seperti ini, maka itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Orang yang bersedekah, meskipun mungkin seribu, meskipun mungkin 1 dolar ini dia bawa, mungkin dia hanya memiliki uang di kantongnya, dia memasukkan di celengan seperti ini, 1.000, 2.000, 3.000, tidak ada orang yang dia miliki, kecuali uang recehan, uang yang kecil, yang tidak ada nilainya mungkin di hari ini, di zaman kita sekarang ini, dengan inflasi doa yang semakin besar, maka itu ketahuilah jangan untuk sedekah 1.000 lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Tidakkah seseorang membaca Quran di hari-hari seperti ini, mereka satu hurufnya lebih baik daripada jihad di jalan Allah? Sehingga merugi seorang hamba kalau dia melewatkan hari-hari yang agung ini untuk tidak berbuat kebaikan secara lupa. Apa kebaikan yang bisa kita lakukan di hari-hari ini? Jangan lupa berzikir, bertasbih, bertahlil, mengambil sangka, menjaga kebersihan, tidak berbuat kecurangan, tidak berbuat kejelekan, atau tidak senantiasa menambah keimanan, ketakwaannya, senyum kepada saudaranya. Apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah. Wa ahabbu ilaihi, dan tidak paling dicintai oleh Allah kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "Ta'asiru fiha." Berbanyaklah kalian mengucapkan apa? Di antaranya tahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu pula dengan takbir, memperbanyak kalimat Allahu Akbar. Begitu pula mengucapkan kalimat tahlil, mengucapkan alhamdulillah. Maka di antara apa yang kita dianjurkan di hari-hari seperti ini, terus menerus dimanapun kita bisa berada, kita mengucapkan kalimat takbir,
adalah mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Ini di antara langkah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika kita mengendarai kendaraan, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Maka kalimat ini lebih baik di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Begitu pula mungkin di antara ibu-ibunya yang mendengarkan khutbah ini, dia kemudian sementara memasak, sementara berada di dapurnya, sementara berada rumahnya, dia membersihkan rumahnya, melap kaca-kaca rumahnya, dia mengucapkan kalimat ini. Ketahuilah kalimat ini lebih baik jihad di jalan Allah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang bisa kita lakukan zaman Allah, dalam keadaan duduk, dalam keadaan bersederhana, dalam keadaan apapun, kita dianjurkan untuk memperbanyak kalimat yang seperti ini. Dan di antara lafaz yang lainnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini di antara lafaz yang lainnya. Sehingga sahabat Rasulullah jami'an itu kalau masuk ke 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka mereka keluar ke pasar-pasar, mereka keluar di jalan raya, dimanapun mereka berada, mereka mengangkat suara mereka sambil bertahlil memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jamaah semua? Sebab ini adalah merupakan hari-hari yang hampir semua syariat Allah itu terkumpul dalam hati. Ketika punya hari ini jamaah semua, para ulama berselisih pendapat yang mana lebih agung, apakah 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih agung daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para ulama berselisih pendapat, sehingga mereka kemudian mengambil jalan tengah. Ada pun 10 terakhir Ramadan yang paling terbaik adalah malam-malamnya, karena itu terkait dengan malam Ramadan. Ada pun 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang paling terbaik adalah hari-harinya. Kenapa? Karena pada saat itu di antara 10 hari tersebut ada hukum Firaun, di mana hukum ini tidaklah dilakukan oleh kaum muslimin kecuali setelah matahari terbit, setelah batal zuhur. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ma'in yawmin bi aktsara ayati fihi ajal." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak membebaskan manusia dari api neraka kecuali pada yaumul Arafah. Bahkan kita yang tidak sebagian hukum, jangan berkecil hati. Ada ibadah yang sangat dianjurkan. Apa itu? Puasa yaumul Arafah. Di mana puasa yaumul Arafah? Nabi SAW mengatakan, saya mohon kepada Allah agar orang yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu menghapuskan dosa-dosanya setahun lalu maupun setahun yang akan datang. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semuanya jamaah Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, khairul du'a Allah yaumul Arafah. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan oleh manusia adalah ketika mereka berada di hari Arafah atau mereka berada di tempat wukuf di Arafah. Ini kemuliaan jamaah Allah. Kebesaran keagungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bahkan kalau kita bisa berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, maka itu sangat dianjurkan. Sebagaimana Sofia mengatakan, al-ba'd la yajrabuna Nabi Muhammad. Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW selama beliau hidup. Yang pertama adalah puasa Asyura. Kemudian yang kedua puasa Arafah. Maksudnya para sahabat, para ulama yang dimaksudkan di sini adalah berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Karena Nabi SAW melarang kita berpuasa pada hari-hari raya, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka siapa yang bisa berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, maka ini sangat dianjurkan. Kemudian di antara puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah adalah berpuasa pada hari-hari Syawal, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulannya. Dan begitu pula yang terakhir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah puasa ini kepada yang itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Oleh karenanya jamaah Allah, mari kita memaksimalkan ibadah di puncak ibadah yang Allah berikan kepada kita. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah merupakan momentum kita untuk beribadah bertobat kepada Allah, dan momentum kita
kita semuanya untuk memperbanyak berkat ibadah, amalan soleh, apapun bentuknya di antara amalan-amalan yang kita lakukan. Yang di hari ini adalah merupakan puncaknya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti masuk 10 Dzulhijjah yaumul nar. Begitu pula nanti masuk tanggal 11 Dzulhijjah yang disebut dengan yaumul qiyamah. Barakallahu wa fil Qur'anil azim. Berkata wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aku liman jahada wa taghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukur lahu ala taufiqi wal hidayah wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syar'i wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan kaum muslimin tidak beragama rahimani wa rahmatullah. Mari kita menuntut bagi kita yang tinggal pada kesempatan yang berbahagia ini berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar hati-hati kita dibukakan untuk bisa beramal dengan sebaik-baiknya di hari-hari yang akhir ini. Dan merupakan kerugian yang sangat besar, kesombongan tidak tersebut apabila kita bisa bertobat tidak bertobat. Apabila kita bisa beramal memperbanyak amalan sunnah, namun kita berharap untuk memperbanyak amalan sunnah. Di antara amalan yang dianjurkan di hari-hari ini adalah bertakbir. Takbir tidak butuh modal, takbir tidak butuh tenaga yang besar, sehingga mari kita menghabiskan hari-hari ini dimanapun kita berada, di kantor, di jalan, kita bertakbir, berzikir kepada Allah agar kita banyak mendapatkan keberkahan amalan soleh. Inilah yang nantinya kita bawa bekal sebagai bekal kita menuju hari esok. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات ولا الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأهل الكفر والمشركين وجعلنا دائما وسائلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا الله على نعمتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إلى صلاتكم.